Air merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Ketersediaan air bersih sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia. Di beberapa daerah, perlu dilakukan proses pengolahan air agar dihasilkan air bersih dengan ketercukupan yang memadai. Salah satu proses pengolahan air bersih adalah dengan penjernihan air. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada proses penjernihan air? Mari pelajari bersama pada video ini. Halo pemuda-pemudi yang selalu semangat belajar, jumpa lagi dengan guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Jawas. Pada video ini, kita akan mempelajari materi kelas 11 mengenai salah satu sifat koloid, yaitu adsorpsi, serta kegunaannya pada kehidupan sehari-hari. Masih ingatkah kalian mengenai koloid? Apa sih koloid itu? Dalam ilmu kimia dikenal dua jenis campuran, yaitu campuran homogen atau yang biasa kita kenal sebagai larutan dan campuran heterogen yang biasa kita kenal sebagai suspensi. Di antara kedua jenis campuran ini, ada suatu campuran tidak bisa digolongkan sebagai larutan ataupun suspensi. Campuran seperti ini yang kita kenal sebagai koloid. Perbedaan utama dari larutan, koloid, dan juga suspensi terletak pada ukuran partikelnya, di mana koloid memiliki ukuran partikel yang berada di antara ukuran partikel dari larutan dan juga suspensi. Ukuran partikel dari koloid yaitu 1 sampai 1000 nanometer. Koloid banyak kita temui di kehidupan sehari-hari, misalnya pada bahan makanan seperti susu, mentega, keju, dan roti, atau bahan-bahan lain seperti bahan-bahan cat, bahan-bahan kosmetik, obat-obatan, pada awan, kabut, asap, ataupun air sungai. Semuanya merupakan contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan air, tentunya air sungai jika ingin dimanfaatkan sebagai air bersih harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Proses pengolahan yang dilakukan adalah penjernihan air. Penjernihan air dilakukan dengan memanfaatkan sifat dari koloid. Bagaimana prosesnya? Penjernihan air dapat dilakukan dengan menambahkan zat kimia. Salah satu zat kimia yang biasa ditambahkan pada penjernihan air yaitu tawas. Jika kita cermati, air sungai atau air yang berlumpur setelah ditambahkan tawas maka akan menjadi jernih, dan di dasar wadah akan kita dapatkan endapan-endapan. Proses penjernihan air ini dapat terjadi karena adanya salah satu sifat pada koloid yaitu adsorpsi. Adsorpsi merupakan penyerapan partikel pada permukaan koloid. Tawas atau dalam kimia dikenal sebagai alum merupakan garam rangkap yang biasanya mengandung Al2SO4 3 kali. Alum atau tawas merupakan partikel koloid yang bermuatan positif. Sedangkan lumpur atau zat pengotor yang berada pada air sungai ini merupakan partikel koloid yang bermuatan negatif. Alum atau tawas yang merupakan koloid dapat menyerap partikel-partikel lain yang ada di sekitarnya, yaitu yang berasal dari air sungai. Kemampuan menyerap atau menarik partikel-partikel lain ini disebabkan karena koloid memiliki tegangan permukaan yang cukup tinggi, sehingga jika ada partikel lain yang menempel akan cenderung dipertahankan pada permukaannya.
Alum yang berukuran koloid setelah mengabsorpsi partikel-partikel pengotor dari lumpur, maka ukurannya akan menjadi lebih besar daripada ukuran partikel koloid. Hal ini menyebabkan terjadinya pengendapan. Karena partikel pengotor dari lumpur sudah terendapkan dengan alum, maka air akan menjadi jernih. Selain berguna pada proses penjernihan air, sifat koloid yaitu adsorpsi juga berguna pada proses pemurnian gula, pewarnaan kain, dan juga norit. Untuk mengetes pemahaman kalian tentang adsorpsi dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari, coba kalian kerjakan soal berikut. Dan ini juga. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi, kita sudah mempelajari mengenai salah satu sifat koloid, yaitu adsorpsi dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Sekian video kali ini. Semoga apa yang diberikan pada video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa.